Baiklah, saya Rida Nafilatur Rahma dengan NPMG 1A 019-017 akan membahas mengenai distribusi log normal. Distribusi log normal adalah distribusi probabilitas di mana sebuah variabel acak yang logaritmanya tersebar secara normal. Distribusi log normal biasanya digunakan untuk memodelkan umur peralatan yang memiliki kegagalan yang berasal dari alam atau memodelkan ramalan penjualan suatu produk di masa yang akan datang. Nah, ini merupakan rumus dari fungsi probabilitas log normal dan fungsi distribusi kumulatif dari log normal. Yang pertama, fungsi ln x mu alpha sama dengan bernilai 1 per akar 2 pi standar kali x dikali e pangkat minus ln x minus mu per 2 kali standar pangkat 2 jika x bernilai 0 dan f-ln bernilai 0 jika x bernilai lainnya. Dan ini merupakan rumus fungsi distribusi kumulatif log normal. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan soal. Diketahui data produksi rok pesta yang berdistribusi log normal dengan rata 2,1374 dan standar variasi 0,647. Berapakah peluang kemungkinan rok terjual 640 unit untuk periode Januari 2021 dan Maret 2022? Pertama, kita harus mencari rata dan varians dari setiap produk. Rata rumusnya disimbolkan dengan mu, yaitu sama dengan E pangkat rata yaitu 2,1374 ditambah setengah dari standar variasi yaitu 0,647 dan didapat hasilnya 11,715543. Kemudian untuk varian sama dengan rata atau 11,715543 dikuadratkan dikali dengan E pangkat standar variasi 0,647 dikurang 1, hasilnya 118,4444. Langkah selanjutnya adalah membuat model persamaan umum distribusi log normal dan didapat fx sama dengan 1 per 10,883 kali 2V kali x dikali E pangkat minus 1 per 59,222 dikali ln x minus 11,716 kuadrat. Nah, X dalam hal ini adalah permintaan produk rok pesta untuk periode tertentu. Kemudian yang terakhir, kita tinggal mencari hasil ramalan penjualan dengan memasukkan X yaitu 640 unit atau permintaan penjualan yang kita inginkan. Dan hasilnya adalah 3,3 kali 10 pangkat minus 6. Jadi, peluang kemungkinan terjual sebanyak 640 unit produk rok pesta pada periode yang sama adalah sebesar 3,3 kali 10 pangkat minus 6. Baiklah, saya Rida Nafilatur Rahma dengan NPMG 1A 019-017 akan membahas mengenai distribusi binomial negatif. Distribusi binomial adalah distribusi peluang yang peluang kejadiannya hanya 2, yaitu berhasil dan gagal. Sedangkan binomial negatif dibutuhkan saat menentukan besarnya peluang suatu kejadian yang berhasil dalam urutan KR. Adapun beberapa syarat dari distribusi binomial negatif, yaitu yang pertama, percobaannya yang saling bebas. Kedua, hanya menghasilkan satu dari dua kemungkinan, yaitu sukses atau gagal. Yang ketiga, probabilitas sukses dinyatakan dengan P, sedangkan probabilitas gagal dinyatakan dengan Q. Dan yang terakhir, eksperimen terus berlanjut sampai sejumlah total R sukses diperoleh. Jadi, jumlah suksesnya tertentu, sedangkan jumlah percobaannya adalah random. Adapun rumus dari distribusi binomial yang dilambangkan dengan B itu adalah binomial, kemudian bintang yang berarti negatif, dan sama dengan kombinasi dari X-1, R-1 dikali peluang sukses pangkat R dan peluang gagal pangkat X-R. Sekarang kita masuk ke pembahasan soal. Sebuah desa memiliki masyarakat dengan kepercayaan 80% terhadap suatu berita.
tentukan peluang keenam adalah orang yang keempat percaya terhadap suatu berita. Kemudian kita tentukan peluang sukses terlebih dahulu. Peluang sukses sudah diketahui di soal yaitu 80%. Kemudian kita tentukan peluang gagal yaitu dari 100% dikurang 80% kita dapat 20%. Kemudian jadikan kedua peluang ini sebagai bentuk pecahan yaitu 4/5 dan 1/5. Untuk X adalah orang yang diuji coba atau peluang ke berapa yaitu ke-6. Kemudian R adalah orang yang berhasil atau percaya terhadap suatu berita yaitu 4. Kemudian kita masukkan semua yang diketahui tadi ke dalam rumus distribusi binomial negatif dan didapat kombinasi 6 kurang 1, 4 minus 1 dikali peluang sukses yaitu 4/5 pangkat 4, kemudian dikali dengan peluang gagal yaitu 1/5 pangkat 6 minus 4. Kemudian menghasilkan kombinasi 53 dikali 4/5 pangkat 4 dikali 1/5 pangkat 2. Kombinasi 53 yaitu 10 dikali dari hasil dua peluang ini yaitu 4 pangkat 4 per 5 pangkat 6. Menghasilkan 512/3125. Dan hasilnya dijadikan desimal yaitu 0,16384. Baiklah, saya Rida Nafilatur Rahma dengan NPMG 1A 019017 akan membahas mengenai distribusi Weibull. Distribusi Weibull terjadi apabila variabel acak kontinu X dengan parameter-parameter alfa dan beta, di mana alfa merupakan parameter skala dan beta merupakan parameter bentuk jika fungsi kerapatannya diberikan oleh fx akan bernilai alfa beta x pangkat beta minus 1 dikali e pangkat minus alfa x dikali beta jika x lebih dari 0 dan fx akan bernilai 0 jika x bernilai lainnya. Dan terdapat fungsi distribusi kumulatif di mana CDF merupakan bentuk integral dari fungsi kerapatan atau PDF dan bisa dirumuskan dengan fx sama dengan 1 minus e pangkat minus alfa x pangkat beta. Dan ini merupakan rumus rata-rata dan varians dari distribusi Weibull. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan soal. Panjang umur sebuah bahan mentah adalah X dalam beberapa jam di sebuah pabrik yang memiliki distribusi Weibull dengan alfa 0,01 dan beta 2. Berapa peluang kegagalan terjadi sebelum pengolahan selama 8 jam? Nah, sebelumnya kita harus menganalisis terlebih dahulu soal ini berbentuk CDF atau PDF. Karena ada kata-kata sebelum, berarti soal ini merujuk pada kurang dari di mana variabel acak kontinu X kurang dari sama dengan X. Nah, kita masukkan ke dalam rumus CDF, yaitu peluang X kurang dari X sama dengan fungsi X 1 minus E pangkat minus alfa X pangkat beta. Kemudian kita masukkan X dan alfa serta beta menjadi 1 minus E pangkat minus 0,01 dikali 8 pangkat 2. Dan hasilnya adalah 0,0064. Nama saya Insan Syed Ilmi, NPMG 1A015018. Saya akan membacakan contoh soal distribusi Bernoulli dan sekalian jawabannya. Seorang pengacara merasa bahwa peluang dia akan memenangkan suatu perkara adalah 0,3. Jika dia menang, maka dia akan memperoleh $30.000. Tetapi jika kalah, dia tidak akan mendapatkan apapun. A. Maka harapan pengacara dia akan memperoleh $30 adalah, dan B. Jika dalam mempersiapkan perkara itu pengacara menghabiskan biaya $5.000, maka harapan peroleh bersih pengacara itu adalah, saya akan membacakan penyelesaiannya. Diketahui P sama dengan 0,3 sehingga bisa dibuat rumus distribusi Bernoulli-nya, yaitu P X sama dengan X dalam kurung
sama dengan 0,3 X 0,71 min X, di mana X sama dengan 1 dalam kurung menang dan X sama dengan 0 dalam kurung kalah. Peluang pengacara menang adalah P buka kurung X sama dengan 1 tutup kurung sama dengan 0,310,71 min 1 sama dengan 0,3. Maka A, harapan pengacara akan memperoleh adalah 0,3 dikali 30.000 dolar sama dengan 9.000 dolar. Dan B, harapan memperoleh bersih pengacara adalah 9.000 dolar dikurang 5.000 dolar sama dengan 4.000 dolar. Baiklah, saya akan membacakan contoh soal yang kedua, yaitu soal distribusi binomial. Dalam sebuah kotak terdapat 7 bola yang 3 diantaranya berwarna merah. Jika dari dalam kotak diambil bola 1 per 1 sampai dengan 3 kali, di mana setelah pengambilan bola dikembalikan lagi ke dalam kotak. Untuk pengambilan berikutnya, hitunglah peluang terambilnya bola merah sebanyak 2 kali. Jawabannya, soal tersebut diselesaikan dengan distribusi binomial, bukan distribusi hipergeometrik, sebab pengambilan sampel yang dilakukan adalah pengambilan dengan diketahuinya N sama dengan 7 dan K sama dengan 3, sehingga P sama dengan 3 per 7. P buka kurung X sama dengan 2 tutup kurung sama dengan F buka kurung 2 tutup kurung sama dengan buka kurung 3 per 2 tutup kurung dikali buka kurung 3 per 7 tutup kurung 2 kuadrat dikali buka kurung 1 min 3 per 7 tutup kurung 3 min 2 kuadrat sama dengan 3 faktorial per 2 faktorial dikali 1 faktorial dikali buka kurung 3 per 7 tutup kurung 2 kuadrat dikali buka kurung 1 min 3 per 7 tutup kurung sama dengan buka kurung 3 tutup kurung dikali buka kurung 0,184 tutup kurung dikali buka kurung 0,571 tutup kurung. Hasilnya sama dengan 0,315. Distribusi hipergeometrik. Syarat penggunaan distribusi hipergeometrik. Probabilitas sukses tidak sama dari satu percobaan ke percobaan lainnya, karena penarikan sampelnya dilakukan tanpa pemulihan atau tanpa pengembalian. Sebuah sampel dipilih dari populasi yang terbatas tanpa pengembalian. Sebuah sampel N lebih besar dari 5% dari besarnya populasi N, cocok jika besarnya populasi adalah kecil. Karakteristik distribusi hipergeometrik. Yang pertama, hanya terdapat 2 kemungkinan hasil. Percobaan tidak bersifat independen, sehingga nilai probabilitas sukses tidak sama untuk setiap percobaan. Distribusi merupakan hasil dari suatu perhitungan jumlah sukses pada sejumlah percobaan tertentu. Rumus untuk menghitung distribusi hipergeometrik adalah Px S C kombinasi X dikali dengan N min S kombinasi N min X dibagi dengan N kombinasi N. Jika dijabarkan maka Px S faktorial per X faktorial dikali S min X faktorial dikalikan dengan N min S faktorial N min X faktorial dikali N min S min N ditambah X faktorial dibagi dengan N faktorial per N faktorial N min N faktorial, di mana N besar jumlah populasi, S jumlah sukses dari populasi, X kecil jumlah sukses pada sampel, dan N kecil jumlah sampel.
Contoh, sebuah populasi berisi 15 barang, 5 diantaranya cacat. Diambil sampel sebanyak 4 buah untuk mendeteksi kecacatan barang tersebut. Berapakah probabilitas 3 barang dinyatakan cacat? Anggaplah sampel diambil tanpa pengembalian. Di sini, hal yang menunjukkan bahwa soal tersebut merupakan distribusi probabilitas hipergeometrik adalah anggaplah sampel diambil tanpa pengembalian, yaitu sampel diambil tanpa pengembalian. Maka diketahui N sama dengan 15, S sama dengan 5, dan N kecil sama dengan 4. Dan ditanyakan 3 barang yang dinyatakan cacat adalah X-nya, yaitu sama dengan 3. Maka dapat dihitung dengan rumus Px sama dengan 3, S faktorial X faktorial S min X faktorial dikalikan dengan N min S faktorial per N min X faktorial dikali N min S min N ditambah X faktorial per N faktorial per N kecil faktorial dikali N min N faktorial, sehingga probabilitas 3 barang dinyatakan cacat atau Px sama dengan 3 adalah 0,0733. Distribusi Poisson. Syarat penggunaan distribusi Poisson. Yang pertama, distribusi Poisson pertama kali diperkenalkan pada tahun 1838 oleh Simon Denis Poisson. Dalam teori probabilitas, distribusi Poisson adalah distribusi probabilitas diskrit yang menyatakan peluang jumlah peristiwa yang terjadi pada periode waktu tertentu. Apabila rata-rata kejadian tersebut diketahui dan dalam waktu yang saling bebas sejak kejadian terakhir. Distribusi probabilitas Poisson menjelaskan beberapa kali sebuah kejadian selama interval tertentu, interval waktu. Karakteristik dari distribusi Poisson adalah variabel acaknya adalah beberapa banyak sebuah kejadian terjadi selama interval yang ditentukan atau interval waktu. Probabilitas kejadian tersebut proporsional dengan ukuran interval. Tidak ada pengulangan interval dan intervalnya saling bebas. Rumus untuk menghitung probabilitas Poisson dihitung dengan rumus Px sama dengan lambda x dikali E min lambda per X faktorial, di mana lambda merupakan nilai rata-rata kejadian dan E merupakan nilai konstanta yang memiliki nilai 2,71828. Contoh soal, sebuah perusahaan asuransi menanggung asuransi untuk properti di Jabodetabek. Perusahaan mengestimasi bahwa probabilitas hujan deras yang akan merendam Jabodetabek selama 1 tahun adalah 0,1. Jika seorang pemilik rumah mengambil cicilan 30 tahun untuk sebuah properti yang baru dibelinya di Jakarta, berapakah probabilitas pemiliknya tidak akan mengalami banjir selama masa cicilan tersebut? Berapa probabilitas pemiliknya akan mengalami banjir 1 kali selama masa cicilan? Diketahui mu sama dengan 0,1, N sama dengan 30, dan E sebagai nilai konstanta yaitu 2,71828. Pada soal ditanya Px sama dengan 0, maka rata-rata kejadian dapat dihitung dengan rumus lambda sama dengan N dikali mu, sehingga N sama dengan 30 dikali mu 0,1 sama dengan 3. Maka nilai probabilitas Poisson Px sama dengan 0 sama dengan 0,0498. Selanjutnya distribusi normal. Distribusi normal atau distribusi Gaussian merupakan salah satu jenis distribusi dengan variabel acak yang kontinu. Pada distribusi normal terdapat kurva atau grafik yang digambarkan menyerupai bentuk lonceng. Contoh soal distribusi normal.
Dalam suatu toko terdapat 30 produk keyboard mekanik. Rata-rata dari penjualan keyboard yaitu 70, serta simpangan baku penjualan keyboard tersebut adalah 10. Jika data penjualan keyboard tersebut berdistribusi normal, maka berapa persen keyboard yang mendapat gelar best seller jika syarat untuk mendapatkan gelar tersebut adalah penjualan lebih dari 85? Maka dapat dijawab, diketahui dari soal mu sama dengan 70, sigma sama dengan 10, dan X sama dengan 85. Ditanya X besar dari 85. Untuk menyelesaikan soal tersebut, dapat dihitung terlebih dahulu nilai dari Z. X kecil dari 5. Z 85 min 70 per 10 sama dengan 15 per 10 sama dengan 1,5. Nilai Z untuk 1,50 adalah 0,9332, sehingga Zx besar dari 85 sama dengan 1 dikurangi nilai Z untuk 1,50, yaitu 0,9332, sehingga diperoleh nilai 0,0668 atau setara dengan 6,68%.